Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa lagi. Oke, sambil menikmati perjalanan malam, sambil ngupdate jalur utama Kota Kalabahi, sudah pasti kita bahas yang lagi ramai-ramainya di media sosial. Apa itu? Banyak yang ngurang mareng gara-gara Persib menang wae. Lucu. Gara-gara Persib menang dari beberapa pertandingan termasuk ACL 2, semua seolah-olah Persib berdosa. Kenapa harus menang? Kan lucu, jangkrik. Ditambah lagi dengan tim-tim yang lain yang mungkin terseok-seok, ya itu nasib lu, derita lu. Ada yang salah mungkin, atau memang Dewi Fortuna lagi sedang tidak berpihak. Kalau sudah begitu, ya mari kembali koreksi timnya, apa yang salah. Nah, begitu. Lebih ramenya di dunia maya, itu yang lagi heboh-hebohnya di salah satu pertandingan away. Kenapa bobotoh Persib harus hadir di pertandingan away itu, menjadikan itu sebagai suatu alasan untuk terkena denda. Nah, itu entah regulasi mana yang dipakai, kita kurang tahu. Tapi yang beredar di gosip dunia maya seperti itu. Lagi-lagi Persib didenda, dan tim-tim yang lain yang sama juga penontonnya, supporternya melakukan kunjungan atau away, tapi katanya tidak terkena denda. Jadi pertanyaan dan gosip-gosip yang ramai itu seperti itu. Lagi-lagi hebohnya Persib dengan kegemparannya sudah mendatangkan Tom Haye lagi. Sementara lagi Palu Pesi akan segera digadang-gadang menjadi pemain Persib lagi. Wah, bayangkan, the dream team. Dari kedatangan Tom Haye saja kemarin bermain sudah menjadikan banyak tim gelegapan, dan heboh juga di dunia maya kalau perintahnya dari dunia maya adalah segera di-banned Tom Haye dari Liga 1 Indonesia. Apa yang terjadi? Jadi lagi-lagi ya, kalau mau punya Persib memang dari dulu sudah terkenal, entah karena kita tahu dari dulu, saya masih kecil sudah tahu Persib lah. Manajemennya bagus, walaupun ya untuk mendapatkan piala liga itu agak susah, agak sulit, karena beberapa tahun itu Persib memang dalam kondisi kurang bagus. Tapi secara manajemen, di bawah manajemen yang salut luar biasanya Haji Umuh, membuat Persib begitu dikdaya. Secara finansial, alhamdulillah Persib tidak pernah berhutang gaji dan menunggak. Itulah kelebihan Persib. Mau tidak mau, sekondang-kondangnya tim-tim lain yang beredar di Liga Indonesia, tetap
Persib yang Anda bisa lihat sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, endorse yang begitu banyak nongkrong di bajunya Persib. Sekarang ini yang kelihatannya sedikit. Walaupun kelihatannya sedikit, tapi itu sponsor yang bukan kaleng-kaleng loh. Jadi kalau bicara Persib, kita bukan apa ya? Saya juga bukan orang Sunda sih, tapi kenapa bekijeng Persib gitu? Memang ya menyenangkan. Apalagi bobotohnya terlalu fanatik. Tapi ya dengan berjalannya waktu, bobotoh juga semakin dewasa, semakin tertata rapi lah. Duduluran babarayaan semakin terjalin. Nah, itu yang harus dicontoh. Dan alhamdulillah lagi-lagi Persib menunjukkan kualitasnya, tidak mengecewakan endorse-nya. Jadi kalau bicara masalah finansial, satu Indonesia ini timnya minta maaf. Persib memang tim sultan. Jadi kalau ada yang ngiri, ya memang harus ngiri. Karena apa? Persib itu jiwanya orang Sunda. Jadi gimana ya ngomongnya? Kalau di Manchester United atau di Liverpool orang bilang MU my religion, ya mungkin seperti itulah orang-orang Sunda menganggap Persib itu. Sekalipun di tim-tim daerahnya, contohnya ada Persita, Persikap Bandung, atau PSG Ciamis, Persita Tangerang, PSB Bogor, Persikabo Bogor, atau Persita Tasik. Tapi ketika Persib bermain, itu sudah dipastikan orang Sunda mah jadi berubah Pangeran Biru. Jadi kalau sekarang ada gosip-gosip bahwa Persib didenda gara-gara orang-orangnya pergi menonton di kandang musuh, nah itu ya kita mau bilang apa juga, memang begitulah kondisinya. Jadi memang seru, menyenangkan tim Persib itu dengan gebrakan-gebrakannya. Persib dengan lapangannya yang home base-nya bisa 3 loh. Jalak Harupat, terus Gelora Bandung Lautan Api,
Terus home base yang pertama itu saya lupa lagi ya. Itu di tengah kota tuh. Jadi kalau Persib Bandung bermain, ya kita mau bilang ya Jawa Barat lah penontonnya. Mau ngomong apa? Berbeda dengan tim-tim lain. Tim-tim lain itu ya kalau sudah ada tim-tim kecil di wilayahnya, maka nanti penontonnya akan seolah-olah terbagi. Tapi lagi-lagi berbeda dengan Persib. Kalau Persib bermain, jangankan orang dari kota, orang dari kampung aja ngebludak buat hanya untuk nonton di TV. Itu lebihnya Persib itu. Jadi memang ya kalau daya jualnya tinggi, ya memang tinggi. Mau jual merchandise-nya, oh sudah jelas habis. Jadi itu sedikit kisah yang lagi rame-ramenya tentang Persib. Persija oke. Persebaya oke. Persima Malang oke. Arema Malang oke. Persija Jayapura oke. Bali United oke. Maluku United oke. Tapi lagi-lagi Persib masih di atas lah. Terkait dengan Anda mau menjustis bahwa prestasinya tidak sebagus yang dibayangkan itu, tapi minta maaf lagi-lagi Persib tetap di hati. Ya begitulah kira-kira. Oke teman-teman, cerita kita tentang Persib yang ngawur-ngawur ngalor ngidul teu para ruguh nu penting mah aing Persib. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.